Oke, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat, berjumpa kembali dengan saya Mat PJ Channel. Oke, Lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga berikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Kita di sini sharing, ya, saling berbagi pengetahuan dan apa sajalah ya tentang akhir zaman, tentang Syatur Biningit dan Imam Mahdi ini. Kita di sini sharing gitu loh. Jadi memang satu sama lain nggak sama gitu loh. Itulah perbedaannya kita ini, ya kan. Oke, ini sudah kita memasuki pertengahan tahun, ya, masih juga belum ada tanda-tanda, nggak tahu seperti apa ini nantinya, ya kan. Dalam video saya kemarin yang tentang beliau Syatur Biningit ini, dalam perjalanan beliau dari kecil, remaja, dewasa, dan juga berumah tangga. Ya, tentu saja hanya beliau yang tahu Lur tentang perjalanan-perjalanan itu. Dan pengalaman beliau itu memang perjalanan beliau itu memang lain lah daripada yang lain, ya kan. Jadi nggak sama dengan perjalanan-perjalanan kita. Walaupun demikian, perjalanan beliau di era modern ini dilalui juga dengan dunia yang kita rasakan, sama-sama kita rasakan, terutama ya kan, sama. Kalau yang kita rasakan soal dunia, beliau dengan kita itu sama. Hidup di era modernisasi seperti ini sekarang ini, di mana memang ada orang yang mudah, ya mudah. Kalau yang sulit, ya sulit. Apalagi soal ekonomi. Tak habis-habisnya saya juga membahas tentang ekonomi dan ekonomi. Karena kenapa? Ya, beliau kan dari bawah gitu loh, ya kan. Nggak hidupnya juga Allah alam. Ya, di zaman ini kan tak ada lagi selain ekonomi ujiannya, kan seperti itu. Oke, lanjut Lur, tentang ini. Sebelum beliau muncul, tentunya beliau setelah oleh Allah alam dunia dibuka, mungkin yang beliau lakukan pertama kali adalah mungkin ini minta doa restu kepada kedua orang tuanya. Entah orang tua beliau ini masih hidup atau tidak, Allahu alam. Seumpama masih hidup, ya tentu menghampiri ke rumah orang tuanya. Kalau kedua orang tua beliau wafat, ya tentu saja ke tempat makamnya. Itu yang beliau pertama kali dilakukan. Insya Allah seperti itu. Karena siapa lagi kalau bukan kepada orang tua kita, ya kan. Kalau guru itu hanya nomor 2 Lur, setelah orang tua, ya kan. Karena orang tua adalah yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Nah, setelah itu ya mungkin yang namanya juga beliau kan bisa saja menemui kedua orang tuanya langsung, bisa ke alam sana. Tapi kan syariatnya kan beliau kan ada di makomnya, ya kan, di makomnya entah di mana beliau ziarah ke makam kedua orang tuanya. Ya, setelah itu ya mungkin setelah itu yang beliau lakukan adalah mungkin loh ya ini ya. Biasanya kan aktivitas seperti bekerja atau apa akan berkurang loh. Berkurang. Entah bekerja atau apa berkurang. Nah, dalam pekerjaan beliau kan nggak terikat dengan orang pekerjaannya.
karena di samping perjalanan beliau nggak mungkin ikut orang lain atau menjadi pegawai lah, karena beliau ini suatu waktu biasanya kalau libur itu pulang ke desa atau kemana ya, katakanlah perjalanan, sebagian dari perjalanan beliau mungkin butuh libur yang lumayan ya itu soalnya pekerjaan beliau nggak mau terikat dengan orang lain, ya mungkin usaha sendiri atau apa, kalau menurut dari sejarahnya sih beliau kan makelar, menjualkan barang dagangannya orang-orang seperti itu. Ya mungkin aktivitas beliau akan berkurang, dan setelah itu mungkin beliau lebih banyak berada di rumah, dan suasana seperti itu pun berubah drastis. Walaupun beliau jarang bekerja, mungkin ya insya Allah kan semua kan diberikan keberkahan oleh Allah ya toh. Walaupun tidak konsisten dalam bekerja, rezeki itu ada saja, seperti itu loh. Insya Allah seperti itu. Nah, setelah beberapa lama mungkin, nah ini dalam video saya sebelumnya ini ada seorang wali yang akan memberitahukan, ya mungkin beliau, para wali-wali ini mengunjungi tempat beliau, ya kan. Nah itu lor, mengunjungi tempat beliau, para wali-wali dan juga para ulama-ulama ya toh, yang begitu banyak, akan banyak berdatangan, dan tentu saja ya rumah yang ditempati beliau mungkin nggak cukup ya kan, akan banyak tamu yang akan berdatangan dari segala penjuru Nusantara ataupun bahkan dunia ya, Iran, Arab Saudi, banyak lagi. Kan banyak lagi lur, makanya mungkin yang ditempati beliau itu nggak akan cukup atau nggak akan muat. Dan juga mungkin ini akan ada seseorang, atau bukan seorang sih, bahkan banyak yang menawarkan untuk pindah tempat yang lebih luas ya toh. Mungkin ada yang mensedekahkan tanahnya atau dibelikan rumah bahkan ya. Siapa yang nggak kepingin ya kan, apalagi orang itu orang mampu ya, takwa dan yakin percaya kalau itu Imam Mahdi, waduh, semua apa yang dibutuhkan oleh beliau ini dipenuhi, bahkan bukan hanya 1-2 orang untuk memberikan sebagian rezekinya kepada beliau, banyak ini nantinya. Maka setelah itu semakin lama kehidupan ekonomi beliau semakin membaik ya kan. Mungkin beliau berpindah tempat, rumah ya yang lebih luas, agar bisa menampung begitu banyak tamu yang akan berdatangan. Apalagi lahan parkirnya juga membutuhkan yang luas. Nah ini loh. Ayo, kalau di kota, pindah di kota sih mungkin agak sulit ya kan. Kalau di kota itu mungkin agak kepinggiran lah kan, begitu banyak tanah yang luas, yang lapang, yang masih bisa dibeli ya toh, oleh orang-orang yang ingin diberikan kepada beliau Sadra Beningit ini. Akan banyak loh, beliau ini akan banyak mendapatkan sebagian rezeki dari orang-orang yang mendatangi beliau. Dan alhamdulillah mungkin ya semakin lama ekonomi pun semakin membaik, bahkan beliau mampu atau bisa untuk bersedekah kepada orang-orang di sekitarnya, akan memberi sedekah atau apa gitu loh. Ini kan banyak, bahkan harta. Nah ini yang belum kita bahas. Harta yang selama ini terpendam, yaitu harta korun yang selama ini terpendam, ini akan terbuka, terkuak semuanya. Bahkan harta benda di Nusantara ini mungkin akan lambat laun akan terbuka juga. Untuk untuk beliau Sadra Beningit demi perjuangan ya. Ini loh. Nah nantinya ini semuanya nggak diambil sendiri, tapi dibagikan kepada orang yang memerlukan, ke seluruh Nusantara, bahkan ke dunia, seperti itu ya. Yang namanya harta sedemikian banyak kan, itu kan
titipan untuk dibagikan pada orang lain. Bayangkan begitu